Wilujeng Sumping Sadayana, abdi teh Ideo Made Devi Renata dari kelas 12 MIPA 4, absen 13. Di video abdi bade ngawawancara alumni ITB jurusan Teknik Sipil. Namina Heru Manalu. Heru Manalu adalah Om Abdi. Ngawawancarana di Dina di Bumi Abdi. Halo Bapak Ibu Guru, saya sendiri Ideo Made Devi Renata dari kelas 12 MIPA 4. Hari ini saya akan membuat video tentang panggilan profesi dan di sini saya bersama narasumber saya. Perkenalkan diri silakan. Halo Bapak Ibu, saya Omnya Devin. Mewawancarai saya, katanya ada tugas terkait dengan keprofesian. Silahkan saya kembalikan pada Devin. Kira-kira Devin mau bertanya apa nih terkait keprofesiannya? Dari nama Om sendiri, namanya siapa? Ya, nama saya Herum. Om Herum Om ya. Herum, ya. Lanjut untuk pertanyaan pertama itu pendidikan Om. Pendidikan Tom terakhir di mana dan Iya, jurusan apa? saya pendidikan terakhir itu master degree S2, S2, di ya. ITB jurusan Teknik Sipil. Teknik Sipil. S1-nya juga di ITB Om? Di ITB Sipil juga? Sipil juga. Oke, dan sekarang Om kalau boleh tahu profesinya apa Om? Saat ini saya berprofesi sebagai engineer supervisi untuk proyek Pelabuhan Patimban fase 1-2. Di Pelabuhan Patimban itu proyek steplon dari Jepang yang dibangun di Kabupaten Subang, Ya, Patimban ya. Kecamatan Pusaka Negara. Untuk proyeknya sendiri ini tuh apa katanya ini gimana? Ntar ada dah. Lanjut aja, maksudnya apa nih? Apa ya pertanyaannya? Ya, pertanyaannya tugasnya Om seperti Ya, apa? untuk dalam proyek ini Om ini bertugas sebagai apa dan ya sebagai apa ya? Iya, di proyek Patimban sendiri, jadi ada istilahnya itu ada stakeholdernya di pembangunan, itu ada project management unit yang dipegang oleh DGST atau dalam ini kalau bahasa Indonesia itu Kementerian Perhubungan Laut, Kementerian Perhubungan, Direktorat Perhubungan Laut. Nah, DGST sendiri itu namanya the employer, jadi employernya dari kementerian. Nah, kita sebagai konsultan supervisi, ya kita sebutnya the engineer, kita itu perwakilannya the employer. Nah, yang berkontrak itu employer sama the kontraktornya. Jadi kontraktornya itu ada join, jadi join antara Penta, kontraktornya Jepang, Penta, Toyo, Rinkai, PPE, Wika, kemudian sama Jaya Beton. Jadi mereka join venture bersama kontraktornya antara Jepang sama lokal BUMN mengerjakan proyek ini. Nah, di proyek ini ada proyek pengembangan terminal kontainer, ada perpanjangan kontainer berg namanya. Jadi dermaga kontainer sepanjang 400 meter berikut dengan lapangan kontainernya dengan fasilitas RTGC-nya, rubber tire gantry crane-nya dan lain-lainnya ke arah utaranya di fase 1-2, dan di arah timur itu perpanjangan kar terminal. Pelabuhan Patimban sendiri itu dikhususkan untuk ekspor impor mobil-mobil Jepang ke luar negeri. Jadi semua yang diproduksi di Karawang, jadi Jepang sendiri punya pabrik di Indonesia itu di Karawang. Nah, dari Karawang dimasukkan ke outlet pelabuhan, lalu dilakukan ekspor ke luar negeri. Jadi begitu.
berarti dari jurusan kuliah dan pekerjaan ini nyambung ya Om? Sivil aja tuh ya? Nyambung. Sipil. Jadi kebetulan di Patiman sendiri Om pegang struktur. Jadi Marine Structure Engineer bertanggung jawab terhadap konstruksi dermaga. Jadi dari mulai pondasinya, dimana pondasinya pakai pondasi dalam, pakai steel pipe, tubular pipe. Jadi ada di belakang ada retaining wall-nya juga yang pakai SPSP istilahnya. Jadi steel pipe sheet pile dihubungkan dengan steel pipe pile, kemudian dipakai diagonal strut member, kemudian dibangun nanti pierhead-nya. Kemudian di atas pierhead-nya itu ada pre-stress concrete di situ. Pre-stress concrete nanti akan dipasang di atasnya di antara pierhead-nya. Nah, kemudian akan dilakukan photo tension, dihubungkan photo tensionnya. Nah, kemudian nanti dibangun apron dermaga itu seperti concrete pavement gitu. Dan serta aksesoris lainnya seperti bollard, ada utilitas yang lainnya untuk air tawar, hidran dan lain-lain. Jadi segala sesuatu yang berhubungan dengan struktur dermaga, quay-wall, nanti Om yang bertugas untuk mensupervisi kontraktor seperti itu. Supervisor ya Om ya. Iya. Terus selanjutnya untuk pertanyaan berikutnya, suka dan duka nih Om dalam pekerjaan ini apa aja? Kalau sukanya itu adalah ketika kita menghasilkan satu konstruksi yang berkualitas. Jadi quality itu atau kualitas itu dimulai dari hulunya atau secara hulu dan sampai ke pembangunannya itu memang kita dari mulai memproduksi deck slabnya, memproduksi steel pipe-nya itu kita lakukan pengawasan dengan benar karena sesuai dengan spek. Jadi bahan materialnya sesuai dengan spek, tidak ada defect, jadi tidak ada barang-barang cacat. Dari awal kita sudah membuat produksi yang tersupervisi dengan baik secara quality dan sesuai dengan technical specification yang berlaku di proyek ini. Nah, kalau dukanya ya itu, kalau dukanya ketika misalnya jadi kegagalan karena kontraktornya mau coba-coba bereksperimen, membuat satu percobaan yang tidak logis, kemudian memaksakan kehendaknya dan terjadi suatu kegagalan, terjadi kerusakan yang harus dibuat pekerjaan perbaikannya. Itu salah satu dukanya. Jadi hal-hal yang secara quality yang sudah kita rencanakan menjadi gagal dan tidak sempurna gitu. Ketidaksempurnaan itu membuat saya sedih gitu, karena Kerja kerasnya iya ya, kerja keras itu dibuyarkan sama kontraktor yang tidak punya experience yang benar gitu. Dan biasanya itu langsung kita reject kualitas pekerjaannya, kita langsung kasih non conformance, kemudian kasih warning letter, dan biasanya kalau harus dibongkar dan harus diperbaiki. Itu salah satu dukanya. Jadi waktu terbuang dengan sia-sia. Jadi waktu yang terbuang sia-sia itu sangat membuat kita sedih, apalagi kalau misalnya terkait dengan berhubungannya dengan kontraktor yang BUMN seperti PT PP, PT Wika yang selalu memaksakan kehendak gitu ya, seperti itu tanpa memikirkan akibatnya seperti itu. Tapi kita berusaha mengimprove kualitas kontraktor kita. Saya sudah berusaha memberikan solusinya dan akhirnya mereka menurut dan melaksanakan. Nah, itu yang jadi dukanya lagi adalah ketika dari awal kita sudah memberitahu bagaimana caranya yang memproduksi yang dengan baik, bagaimana cara membuat konstruksi itu berkualitas, tidak dilaksanakan, terjadi kegagalan. Dari setelah kegagalan barulah
ikutin omongan saya. Kapok kayak gitu. Baru penyesalan gitu kan, karena kan penyesalan datangnya terlambat gitu kan. Kalau di awal namanya pendaftaran. Ya itu kadang-kadang jadi keras kepala tanpa disertai dengan perhitungan yang logis, tanpa disertai dengan analisis yang benar, dan biasanya saya punya pengalaman begini yang hanya bermain dengan perasaan, tidak menghitung dengan baik, dengan melakukan perencanaan yang sistematis, perencanaan yang benar-benar pasti, tetapi meraba-raba dengan harapan ini berhasil, tetapi pada kenyataannya tidak. Nah itu hal-hal yang seperti itu. Nah, dukanya lagi adalah ketika pejabat-pejabatnya tidak mau memahami detail permasalahan, gitu. Terima beres doang mereka. Terima beres dan cenderung hanya membela salah satu pihak, salah satunya kontraktor gitu. Tidak mau melihat perspektif keilmuannya ya, secara teknis seperti apa. Kalau berbicaranya non teknis saja. Yang saya kecewa adalah kualitas pejabatnya. Tidak mau belajar tentang struktur, tidak mau belajar untuk menghitung, tetapi membuat satu statement yang bias, membuat statement yang prematur, yang dia tidak memahami permasalahan. Ya, opini dia saja. Tidak ada referensinya, tidak ada code and standarnya, mengarang-arang. Kalau saya malu sih sebenarnya, karena karena tidak mau belajar. Kalau statusnya tinggi ada pejabat tapi masih rendah aja. Tetapi cara berbicaranya asal bunyi gitu loh. Kadang saya suka ketawa dalam hati saya gitu. Dulu sekolahnya di mana? Maaf ya. Jadi buat saya kualitas seseorang itu dinilai dari cara berbicaranya, dari caranya memahami permasalahan, dari caranya teliti memandang suatu permasalahan, dari caranya untuk menyelesaikan persoalan. Menyelesaikan persoalan itu mudah, tetapi menemukan permasalahan, apa penyebabnya, mengapa terjadi kegagalan, solusi mudah. Tapi cara menemukan apa akar permasalahannya, itulah yang harusnya pertama kali harus kita lakukan gitu. Pengalaman itu bisa menjadi guru, bisa jadi bumerang gitu loh. Jadi tidak asal aja berdasarkan pengalaman, tetapi juga berdasarkan referensi-referensi yang ada. Karena referensi yang ada juga bisa menjadi guru kita gitu kan. Dari sekolah kita dulu, secara logis, fisika, matematika, struktural gitu, analisis struktur itu sebenarnya dari situ semua gitu. Belajar tentang konkret, belajar tentang steel structure, concept structure, internal gaya dalamnya seperti apa, moment gitu ya, horizontal force, terus bagaimana kita membuat temporary struktural untuk membangun, itu hal yang penting yang semuanya itu perhitungan gitu. Ya bagi saya akan spoon feeding sama kontraktor. Memang kebanyakan saya jadinya spoon feeding kepada kontraktor gitu ya, nyuapin kontraktor, tapi demi keberhasilan dan juga membantu BUMN kita yang banyak utangnya. Terus salah satu kontribusi saya kepada negara ini, bagaimana saya meningkatkan kualitas engineer di kontraktor, meningkatkan kualitas kontraktornya secara human development-nya, secara fasilitasnya, secara manajemennya, quality management system-nya. 这就是我的广播采访视频，希望大家能从这个视频中获得一些学习。感谢您的观看。Building bridge strong and tall, civil angels do it all. From roads to skyscraper, they pave the way.
Make the world a better place, day by day and renovate, thinking with calculations and plan. Civil engineering shapes the land.